Suatu ketika saya itu bermain atau bahasanya sowan ya, kalau kepada kiai itu sowan ke rumah kiai bersama teman-teman lah, bersama teman-teman sowan kepada kiai. Lalu di rumah kiai itu ada banyak binatang kayak burung, ayam atau apalah, banyak binatang lah, suka binatang memelihara. Kemudian ada salah satu orang yang sedikit protes gitu, kok kiai kok melihara binatang ya, menyiksa menyiksa katanya, bahasanya itu menyiksa binatang, jadi terkurung, jadi nggak bebas binatang itu ya katanya, jadi nggak bebas, jadi nggak jadi terkurung itu. Lalu ya tersiksa lah kata dia, sempit kan kandangnya dan lain-lainnya gitulah, dia tuh berbicara seperti itu ya. Dan eh, yang paling lebih apa bahasanya, lebih menariknya, dia itu bawa-bawa kitab kuning katanya. Dalam kitab juga kan nggak boleh seharusnya kayak gitu tuh katanya, harus rahmat kepada binatang, nggak boleh menyiksa katanya, dalam fikih juga itu bisa jadi haram kata dia gitu. Padahal ini rumahnya kiai loh yang melihara burung dan lain-lain itu kiai ini. Dia itu terlalu terburu-buru dalam menyimpulkan hukum ya. Kemudian dia mengutip salah satu kitab Usfuriyah. Di dalam kitab Usfuriyah itu kan Sayyidina Umar itu ya kalau nggak salah, Sayyidina Umar itu sampai membeli burung kepada anak kecil ya, lalu dilepaskan dan menjadi sebab rahmat gitulah. Allah sayang, Allah ridho karena rahmat kepada binatang gitu, kepada si burung, dibeli untuk dilepaskan. Nah itu katanya salah satu dalilnya, argumentasinya gitu kata dia itu. Nah kita perlu tahu kitab kuning ya. Aduh, kalau bahas kitab kuning mungkin bikin video baru ya untuk ngebahas kitab kuning ya. Mungkin di sini hanya ngebahas persoalan ini aja. Nanti insya Allah setelah ini ada video tentang kitab kuning khusus, supaya tidak banyak yang salah paham dengan kitab kuning ya. Jadi saya bilang gini, eh, kita ikut jalan-jalan ke pasar ayam. Jadi ada di suatu daerah itu ada pasar ayam. Pasar ayam itu isinya itu barang-barang bekas, onderdil motor, sepeda, barang-barang murah. Juga banyak dijual binatang-binatang. Jual binatang-binatang dan suruh lihat keadaannya. Terus diajak main ke rumah si tukang penjualan kayak burung, tukang jualan lain-lainnya lah, binatang-binatang lain. Dia belum juga sadar. Terus saya bilang gini, kamu lihat nggak tukang tukang binatang itu memelihara binatang di rumahnya seperti apa? Terus di pasar ayam itu keadaan binatang-binatang seperti apa? Nah, bandingkan dengan ketika binatang itu ada di rumah kiai. Nah, dia itu sebenarnya langsung paham ya, dia nggak bisa jawab apa-apa, dia langsung paham bahwasanya kiai itu mungkin ya, saya nggak tahu hatinya kiai ya, tapi mungkin kiai itu melihat realitas bahwasanya orang-orang yang tukang penjualan burung ataupun apa misalkan, di dalam tempat apa bahasanya, perkembangbiakannya itu burung yang banyak di dalam satu tempat, kandang bersempitan, kadang makannya seadanya, karena untuk dijual sih, bukan untuk kesayangan gitu, beda kan. Kalau kesayangan kan lebih diurus, vitaminnya dimandiin, dijemur dan lain-lain. Ini kasus burung contohnya ya. Tapi sebenarnya umum, nggak untuk burung saja gitu. Nah itu kan di jualan kelihatan kumuh gitulah, binatang tuh kelihatan kumuh, sempit-sempitan, seadanya, makan pun yang nggak berprotein, karena kan cari untung, jadi makannya yang sederhana-sederhana aja gitu. Nah akhirnya sama kiai itu diambil untuk diadopsi lah, bahasanya diadopsi, dirawat bener-bener, dijaga bener-bener, ada diajak ngobrol, ada yang sampai diajak ngobrol, disayangi. Nah itu sebenarnya kan, apakah gitu disebut haram gitu kan? Kadang harus berpikir lagi ya, apakah itu disebut haram gitu kan? Kecuali memang menyia-nyiakan ya, ada orang oknum misalkan melihara binatang lalu disia-siakan, ya itu baru menyiksa. Tapi kalau diurus bener, kalau ada guyonannya gini ya, ada guyonan, binatang itu diurus saya biar dikasih makannya rutin.
Kalau dia tahu kan zaman sekarang itu kan cari makan kan susah, cari rezeki kan susah. Nah makanya saya bantu 3 kali sehari, 2 kali sehari ada yang makannya. Kalau di luaran kan kasihan burung pergi-pergi dulu, usaha dulu, cari makan. Itu jawaban guyonannya ya. Jadi sama saya dibantu, kasih makan, vitamin yang jelas, yang jelas lah pokoknya. Yang harus kawin ya dikawinkan, disekandangin untuk berkawin gitu, reproduksi dan lain-lain. Jadi kita membantu katanya. Nah itu kan jawaban guyon lah. Nah jadi intinya itu ya nggak serta merta gampang ngomong haram lah. Apalagi kiai atau orang soleh kalau udah melihara binatang tuh, saya yakin binatangnya juga senang bahagia ya. Disolawatin, dibacain Quran, orang soleh yang megang nggak tinggal sholat itu pasti binatangnya tuh bergembira. Pasti di rumahnya sering dibaca solawat, pengajian. Nah itu kalau yang tahu hakikat, kalau yang para mungkin yang wali-wali yang bisa lihat yang nggak kelihatan mata, mungkin burung-burung itu senang semua direwat kiai. Atau ya ini konteksnya burung ya, saya nggak tahu kenapa tertarik ngomongin burung ini. Padahal semua ya binatang ya, nggak hanya burung ya. Jadi mereka itu senang lah kalau kiai yang sholat, yang rajin ibadah, yang melihara itu pasti efek senangnya ada. Ya banyak, kalau mau tahu dalilnya banyak lah dalil-dalilnya ya. Jadi binatang itu suka kepada orang-orang soleh, senang dan merasa bahagia kalau dibacain sholawat dan lain-lain gitu. Nah itu saja ya. Ya ini mewakili kiai ya, nggak tahu kalau jawabannya kiainya mah apa. Mungkin kiai mah nggak ngurus-ngurus tentang gitu ya, biarin aja orang ngomongin mah.